ya. Dan kemudian foto terbaru ya dari Saifuddin yang tadi di-upload di videonya yang terbaru ya, update tentang MKC, kita melihat kok masih sama, bibirnya masih bengkak begitu gitu loh ya. Nah, gimana ceritanya ya? Ada uang ya, mungkin lebih dari puluhan juta ya, tapi bibir bengkak nggak bisa diurus gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan penghujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin belum juga saya ngomong sudah tertawa duluan. Pada pagi hari ini kamu muslimin ya, saya akan mengupload sebuah video ya, di mana video ini tentang bagaimana video ini mengesahkan tentang contornya bibir Saifuddin Ibrahim kaum muslimin ya. Kok Saifuddin Ibrahim? Ya, Saifuddin Ibrahim akan menyusul, pasti akan contor juga ya. Contornya bibir MKC Cornelius ya, Cornelius si kucluk ya, kafir celaka. Nah, jadi banyak sekali kejadian-kejadian lucu ya di antara mereka ini ya. Sesama Kristennya pun saling cakar, saling serang. Dan nanti saya akan upload juga sebuah video yang wah luar biasa, pokoknya lucu, unik gitu ya. Pokoknya itu tidak terjadi di kalangan umat Islam, tapi acap kali terjadi pada kekristenan itu ya. Dan ini videonya kaum muslimin sangat menggelikan ya, dimana Saifuddin di sini nampak betul mencari duit ya, yang katanya Bukono begini hebat cari duit, ternyata dia pun tidak bisa mencari duit ya, dan duit ratusan juta ternyata tidak dapat mengurus KC ya, yang dimana bibirnya jontor. Demikian kaum muslimin penyertaan Saifuddin Ibrahim. Nah, Muhammad Kacip meminta kepada kita semua bahwa bantulah doa untuk kami dan minta agar kita semua mendukung beliau. Nah, foto yang ada di depan saya ini adalah ketika Muhammad Kacip dan istrinya dan ketemu sampai bibir dower kayak begitu ya, karena infeksi, dimasukin kotoran ke dalam mulutnya sehingga bibirnya dower seperti itu saudara. Jadi disuapin dan dipaksa oleh para penyiksanya itu, bahkan penyiksanya itu adalah panglima sebuah ormas begitu. Teganian memaksa makan tai, lalu dikatakan itu membela agama katanya. Wah, miris sekali, miris sekali. Nah, Muhammad Kacip sebentar lagi akan menghadapi menghadapi sidang. Tinggal beberapa hari ini Muhammad Kacip akan sudah selesai P21-nya, berarti sudah dibawa ke kejaksaan. Nah, ini foto dia dengan anaknya ya, begitulah rasa gembira. Anak dan istrinya cerita tentang perjuangan saya juga di luar, bahwa saya tidak akan meninggalkan teman di dalam berjuang membela dia ya. Tapi yang terjadi sekarang ini, dua strategi ini tidak bisa dikelola dengan baik ya, tapi terjadi di dalam konflik ya. Akibatnya apa sih? Akibatnya simple ya, akibatnya MKC jadi tidak terurus ya.
Seingat saya foto MKC yang bibirnya doer itu ya bengkak begitu, ada luka-lukanya juga, itu sudah cukup lama loh, udah cukup lama ya. Dan kemudian foto terbaru ya dari Saifuddin yang tadi di-upload di videonya yang terbaru ya, update tentang MKC, kita melihat kok masih sama, bibirnya masih bengkak begitu gitu loh ya. Nah, gimana ceritanya ya? Ada uang ya, mungkin lebih dari puluhan juta ya, tapi bibir bengkak nggak bisa diurus gitu. Nah, demikian kaum muslimin ya. Lucu kan? Jadi konflik internal ya di dalam kekristenan ini semakin nyata, semakin terbuka, dan bahkan banyak sekali dari pihak-pihak Kristen ya saat ini membuat kubu-kubu ya, ada kubu kanan, ada kubu kiri, dan ada kubu tengah. Wah, pokoknya macam-macam. Nah, mungkin nanti ada kubu atas bawah ya. Pokoknya apa yang terjadi pada internal kekristenan saat ini sangat memalukan ya. Nah, dari sini maka ketika orang-orang yang mau berpikir ya, orang-orang yang mau berpikir itu menggunakan akalnya, maka jelas dia akan meninggalkan kekristenan jika mana dia bukan karena fanatisme yang sifatnya membabi buta dan tidak mau menggunakan akal warasnya, maka dia akan jauh dari kebenaran, maka dia akan jauh dari keselamatan. Dan jika mana barang siapa kawan-kawan Kristen kita ya, kawan-kawan pihak dari kawan-kawan Kristen yang melihat video-video persengketaan mereka di internal kekristenan sendiri, di antara orang-orang yang mengaku pendeta, mengaku tokoh-tokoh agama yang mempunyai otoritas di dalam kekristenan itu sendiri, mereka saling tumbuk, saling jambak, saling tikam gitu ya. Nah, ini jelas orang-orang yang mau berpikir, orang-orang Kristen yang mau berpikir dan menggunakan akal sehatnya, akal warasnya, dia pasti akan menjumpai kebenaran dan dia akan masuk Islam. Pasti dengan hal ini ya, hikmah dari apa-apa yang terjadi di dalam kekristenan saat ini itu pasti akan membukakan hidayah bagi orang-orang yang belum memeluk Islam. Oleh karena perilaku orang Kristen sendiri ya, perilaku para otoritasnya di dalam kekristenan sendiri, dan perilaku para pendetanya sendiri yang dimana mereka mengaku dibimbing Roh Kudus, namun mereka saling maki, saling membenci, saling memusuhi satu dengan yang lain, padahal mereka sesama Kristen ya. Belum lagi hal-hal yang sifatnya finansial yang sesungguhnya bikin malu ya. Orang-orang di dalam kekristenan bukan diberikan pencerahan, di mana pencerahan itu akan menjadikan sebuah kecerdasan bagi mereka, namun di sini malah mereka dituntut untuk memberikan uangnya ya, yang dimana uang itu menjadi sebuah pendanaan ya, diminta duitnya, dan duitnya itu menjadikan sebuah pendanaan untuk si MKC kok MKC lagi, si Kosman Kucluk ya. Nah, di sini malah begitu para donatur Kristen ini memberikan sumbangannya, memberikan duitnya, yang dimana mereka mencari duitnya juga dengan peras keringat begitu ya, dengan sukarela menyerahkan agar KC ini dapat terbantu ya. Namun di sini malah lain pula ya, di mana KC itu babak belur. Malah pengacaranya makan di restoran, Saifuddin makan restoran, Saifuddin beli HP baru. Wah, ini entah duit dari mana kan begitu. Belum lagi salam 200.000 Pak Komandan gitu ya. Komandan, salam 200.000, belum lagi ya. Nah, ini apa-apaan gitu ya. Jadi duit umat
dijadikan bahan untuk senang-senang, dijadikan untuk foya-foya kan begitu. Nah ini bagi kekristenan yang nalarnya sehat, pasti dia akan menjumpai hidayah dan dia akan mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh, dan dia akan mengetahui kebenaran Islam, dan pada akhirnya dia akan memeluk Islam. Amin, amin, Allahumma amin. Itu doa saya ya, karena memang saya perhatikan ya dari segala sesuatu apa yang disampaikan oleh para pendeta-pendeta dan para pastor-pastor yang ada di YouTube ini ya, contohnya seperti Pauzang CS dan yang lain-lain, atau Saifuddin CS, itu ternyata memang mereka tidak dapat memberikan pencerahan secara secara spiritual, namun hanya memberikan pengajaran bagaimana cara untuk membenci sesamanya, memberikan cara bagaimana cara untuk memusuhi saudaranya. Itu kok yang jelas ya. Jadi kita sebagai umat muslim, kaum muslimin, kita tertawa, tertiwi, senyum-senyum menjadikan video-video mereka atau pernyataan-pernyataan mereka di dalam YouTube itu kita jadikan bahan lelucon ya, kita jadikan pengganti Sri Mulat lah, yang dimana Sri Mulat itu sudah tidak ada lagi ya, atau ekstravaganza. Itulah, jadi bikin kita ngakak. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat menjadikan sebuah pengajaran bagi kita dan menjadi hibrah bagi kita, dan membukakan pintu hidayah bagi orang-orang yang belum memeluk Islam, dan juga kita senantiasa mencintai Allah ya, bertakwa kepada Allah, mencintai Nabi dan mencintai Al-Quran. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.